Sahabat sekalian, salah satu kisah yang sering kali terulang dalam Al-Quran adalah kisah pembebasan bangsa Israel dari cengkraman kediktatoran Fir'aun. Kisah itu termaktub pada beberapa surat dengan varian alur yang berbeda-beda. Namun demikian, dari kisah-kisah tersebut dapat kita cermati bahwa tokoh utama kisah Fir'aun dengan Musa adalah Fir'aun dan Musa. Sementara tokoh-tokoh yang muncul bisa kita petakan di wilayah Fir'aun, ada tokoh Haman, ada Korun, ada ahli sihir, juga ada yang disebut dengan Bal'am. Sementara di wilayah Musa ada Ummi Musa, ibu Musa, kemudian saudara Musa, ada juga istri Nabi Musa, Siti Asyah, istri Fir'aun, dan Nabi Syu'aib serta Nabi Harun. Sahabat sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bahwa la ta'riful haqqo birrijal, a'rif al-haqqo ta'rif ahlahu. Ketika kita mencoba menganalisa kisah, kita jangan terjebak hanya menghafal nama-nama tokoh dalam kisah tersebut. Namun justru kita harus mencoba menyelami peran dari tokoh-tokoh tersebut sehingga kita akan bisa mengambil ibrah dari kisah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat sekalian, oleh sebab itu, dalam memahami kisah konfrontasi Fir'aun dengan Musa, kita harus mencoba mencermati satu persatu tokoh dan perannya dalam cerita tersebut. Yang pertama, di pihak Fir'aun ada yang disebut dengan Haman. Haman itu kalau dilihat dari segi perannya, ia berperan sebagai penasehat raja, menteri, sekaligus sebagai kepala mega proyek. Sahabat sekalian, dalam posisinya sebagai penasehat raja, Haman itulah yang memberikan nasihat kepada Fir'aun ketika ia bermimpi kekuasaannya digulingkan oleh bangsa Israel untuk segera melakukan penindasan dengan melakukan yudabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan. Sahabat sekalian, pernyataan yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum secara tekstual kita bisa memahaminya dalam arti menyembelih secara hakiki. Namun kalau kita mencoba mengembangkan makna kata yudabbihuna, ia bisa berarti seluruh aktivitas untuk mengganggu, mengkerdilkan pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa. Sahabat sekalian, bahkan pada sebuah ayat disebutkan, hampir saja Fir'aun itu beriman kepada Musa. Namun karena bisik-bisik Haman, ia semakin menjadi-jadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya berada di tangan raja. Menteri memiliki peranan penting untuk menyokong ataupun mengarahkan raja kepada kezaliman yang jauh lebih zalim. Kenyataan tersebut mengisyaratkan kepada kita semua bahwa peran menteri sangat menentukan kebijakan raja. Dolim dan tidaknya raja erat kaitannya dengan siapa para menterinya. Demikian halnya dalam urusan yang lebih kecil. Sebuah organisasi akan maju atau tidak hanya tertumpu pada ketua, namun siapa yang berada di seksi-seksinya atau bidang-bidang tertentu yang dalam konteks kerajaan dianggap sebagai menteri atau pembantunya.
Sahabat sekalian, dalam urusannya terkait dengan mega proyek, Haman merupakan sosok yang dipercaya Firaun untuk melakukan pembangunan mega proyek yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan sorhan. Hal itu dapat kita cermati dari surat Al-Mu'min ayat 36 sampai 37. Allah berfirman, dan berkata Firaun, "Hei Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Pada ayat tersebut terdapat kata syarhan yang menunjukkan pada sebuah bangunan yang cukup tinggi, semacam menara. Itulah mega proyek yang dikepalai oleh Haman. Dalam surat Al-Qasas ditegaskan bangunan itu dibuat dari tanah liat. Hal ini bisa dicermati dari firman-Nya, dan Firaun berkata, "Wahai pembesar kaumku, aku tak akan mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain diriku. Maka dari itu, wahai Haman, bakarlah untukku tanah liat. Kemudian bangunlah untukku menara yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa." Sahabat sekalian, dua ayat ini menginformasikan kepada kita semua, mega proyek yang dikepalai Haman itu terbuat dari tanah liat yang dibakar seperti bata, bukan dari batu. Sahabat sekalian, dalam pembangunan mega proyek itu paling tidak melibatkan 50.000 pekerja, baik dari kalangan arsitek ataupun para buruh bangunan. Setelah bangunan itu selesai, Firaun naik ke atas puncak menara, kemudian ia mengarahkan panahnya ke atas langit. Setelah itu, ia pun mengatakan bahwa Firaun telah membunuh Tuhan Musa. Sahabat sekalian, fakta itu mengisyaratkan kepada kita semua, karena keangkuhan dan keegoannya, Firaun dan Haman saling bekerja sama untuk membuat opini publik bahwa Firaun itu satu-satunya Tuhan. Dalam beberapa riwayat yang termaktub dalam kitab tafsir disebutkan, bangunan yang begitu megah lagi mengeluarkan dana yang cukup besar, hingga mungkin kalau disetarakan dalam konteks kehidupan hari ini triliunan, itu dihancurkan oleh Jibril menjadi 3 bagian. Sahabat sekalian, keberadaan sosok Haman dalam Al-Quran memang pernah diperdebatkan sebagian ilmuwan. Mereka kurang begitu mempercayai adanya sosok Haman yang berperan sebagai menteri, penasehat raja, dan pelaksana mega proyek. Namun, setelah ditemukannya prasasti batu Rosetta tahun 1799, di mana di situ tertulis nama Haman yang menggambarkan hubungannya dengan Firaun. Sahabat sekalian, ditinjau dari sisi peran dan ketokohan Haman, kita dapat menyimpulkan kedaliman seorang raja, seorang diktator, tidak bisa dilihat secara tunggal. Ia berelasi dengan pihak-pihak lain, ia berelasi dengan menteri, penasehat, dan kepala-kepala proyek tertentu.